Biodata singkat Megawati Soekarnoputri. Nama panjangnya Profesor Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Ia lebih sering dipanggil Mega. Mega lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947 dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Mega adalah anak kedua dari Presiden pertama Indonesia. Latar belakang Megawati menjadi presiden. Megawati Soekarnoputri adalah presiden yang kelima yang menjabat semenjak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 dengan wakil presiden Hamzahah. Setelah Gus Dur dilengsarkan, ia juga merupakan ketua umum partai PDIP. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membukukan lembaga DPR, MPR, dan Partai Golkar. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan era Megawati di bidang politik. 1. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni 2. Pembentukan Kabinet Gotong Royong dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan jumlah pejabat 36 orang. Adapun program kerja Kabinet Gotong Royong antara lain 1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meneruskan proses reformasi dan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat. 4. Melaksanakan penekanan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Berdirinya KPK. Di masa ini juga direalisasikannya berdirinya KPK. Akan tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan di bidang sosial budaya. Depdiknas telah merekrut 4.110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik Aceh. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu menghasilkan menaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing seperti Indosat dijual seharga 4,6 triliun kepada Temasek Holding Company BUMN Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telkom dengan harga mencapai 3 kali lipat. 2. Kebijakan outsourcing.
Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya. Sistem ini banyak diprotes oleh buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. 3. Mempermudah sistem perkreditan. Sistem perkreditan merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengharuskan atau memperbolehkan konsumen mencicil bayaran sebuah barang. Kelebihan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 1. Berhasil menetapkan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. 2. Sistem pemilu langsung wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. 3. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi. 4. Mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian memenjarakan Kroni Soeharto. 5. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri. Kekurangan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 1. Hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada masih belum dapat diselesaikan. 2. Sebagai Presiden, Megawati tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Beliau lebih banyak menyerahkan kepada para menterinya. 3. Penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. 4. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. 5. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan ke tangan Malaysia. 6. Lepasnya Indosat ke tangan Singapura. 7. Pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 5% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru.